muslimat serta umat Islam, mudah-mudahan berangkat dari rumah sampai ke masjid dan pulang lagi itu menjadikan amal kebaikan kita di saat di dunia hingga amal kebaikan nanti di akhirat. Mudah-mudahan semua menjadi ladang amal yang dimana amal itu dibutuhkan di saat di yaumil kiamat, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa yang lalu sampai dosa-dosa yang sekarang. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang-orang bertakwa. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada beliau. Insyaallah pagi ini kita akan membahas, akan mengkaji tentang masalah bab puasa. Seperti halnya kita mau jalan-jalan kemana, mau touring, kita mau konvoy ke suatu tempat, pasti membutuhkan satu bahan pokok atau kebutuhan pokok yang lainnya seperti bekal atau ya dari mulai uang, makanan dan yang lainnya. Begitu juga puasa, kita juga harus mempunyai bekal. Di dalam puasa itu ada fardu puasa, ada rukun puasa, ada sunnah puasa, ada batal puasa. Yang kita takutkan itu batal puasa. Yang sunnah puasa mungkin udah tahu semua, seperti makan sahur lebih ya, jangan terlalu malam ya, sahur terus buka cepat atau sering baca Quran, baca sholawat, sunnah puasa itu ya saat kita lagi puasa. Tapi kita yang batalnya jarang dikaji. Takutnya selama ini Mas Gun, Pak Pandi puasa, tapi menurut hukum Islam nggak puasa karena nggak tahu batasan batal puasanya. Tahu sekarang cuman nggak makan dan udah itu aja, padahal banyak yang membatalkan puasa itu, bukan hanya menahan makan lapar, menahan haus saja. Nah di sini dijelaskan di dalam kitab fikih, salah satunya kitab Kasyafatus Saja atau kitab Safinah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumel Al-Hadrami. Ya, beliau dikuburnya di Masjid Al-Makmur dekat Tanah Abang, tapi tulisan di situ pindah ke kuburan Jeruk Perut katanya ya, aslinya di situ. Makanya sekarang Tanah Abang tetap masih ramai. Kenapa? Di situ ada makam wali. Kalau nggak ada makam wali, Tanah Abang mungkin sudah kalah saing dengan Tamsid, PGC dan mall-mall yang lain ya. Tetapi karena di situ ada makam wali ya, Tanah Abang sampai sekarang masih ramai ya, meskipun ya saingannya banyak tetapi tetap eksis ya. Itulah karena di situ ada makam wali. Biasanya kalau ada makam wali di satu tempat itu pasti ramai pengunjung dimanapun tempat ya. Yang di pantai Carita ramai, di situ ada makam wali. Itu di Anyer kenapa ramai, di situ ada makam wali ya. Cuman kita orang Islam taunya itu mah tempatnya indah, padahal di suatu keindahan itu pasti ada orang yang dimana sama Allah tanam yang disebut wali Allah. Wali Allah. Ya, kita bahas tentang masalah puasa. Wa yajibu ma'al qadwi al-imsak lisaumi fi sittati mawdi'ah. Di dalam puasa itu ada biaya tilang atau melanggar lalu lintas, melanggar bab puasa yang disebut qada. Di dalam qada terbagi kepada dua ya. Qada itu ada yang batal puasa harus langsung makan minum, ada yang batal puasa jangan makan minum tetapi hukumnya masih batal. Itu harus dilanjutkan tetapi harus dibayar nanti bulan Syawal. Di sini dijelaskan ada 6 bagian atau 6 macam. Yang pertama adalah al-awwalu fi Ramadan la fi ghairihi ala muqtadin bi fitratin. Artinya apa? Yang pertama, di saat Bang Apandi tadi udah sahur, sekarang subuhan, tidur, dibangunin sepong syafaat. Sini, makan. Makan, aduh pusing ya. Udah baru dibangunin masih suruh makan kan? Makan, tapi wah bener juga nih, lapar saya. Nah, lagi kemasukan setan di makan ini, aduh lapar, lumayan lah, udah makan aja lah. Rezeki mah nggak kemana, alhamdulillah. Datang Mas Gun, malu, kan kata udah baik subuhan, rotu jannah. Emang nggak mau ke anak istri sama Mas Gun ya, ceramahin lah intinya, ngelamun. Oh iya juga.
Nah, bagaimana hukum puasanya itu? Hukum puasa itu kalau Bang Apandi baru bangun tidur, tadinya sahur terus tidur, dibangun Bang Syafaat, ya Bang Syafaat malah ngajak makan, lagi enak makan, ada bangun diceramahin. Nah, itu Mas Gun pas nyeramahin Bang Apandi sadar, nah itu kita boleh puasa terusin sampai maghrib. Ya, sampai maghrib, tapi nanti udah lebaran, bulan Syawal atau bulan yang lain, boleh puasa. Asalkan itu Bang Apandi itu tadinya udah niat puasa karena udah kemasukan apalah, ketergoda atau bahasanya tergoda, adalah buka aja lah, udahlah. Gitu. Bang Bunto datang lah nyeramahin, nggak malu ke Allah, nggak malu ke Rasul, nggak malu ke istri, nggak malu ke anak. Gitu kan, gimana kalau nanti kita terusin puasanya, jangan makan lagi nanti siangnya, terusin aja, udah terusin nanti Syawal ya kita kodok ya. Dalam arti boleh saya di sini itu bukan nyuruh apa kayak gitu, enggak, ini mah lagi kita semangat puasa apa nih, ketik tidur pas bangun ada makanan enak sekali, digoda sama Bang Sama, tergoda ada Mas Gun datang, nah itu boleh teruskan, tetapi harus kodok. Itu yang pertama. Yang kedua, yang wajib kodok, ya, yang wajib kodok, tetapi nggak boleh langsung makan minum, nggak boleh batal puasa, tapi nggak boleh makan minum. Ya, yang kedua adalah wasani ala tarikin niati lailan fil fardi. Nah, di saat tadi malam, ya, Bang Handoko nggak niat puasa, lupa, ingatnya sekarang pas waktu malam sih nggak sholat tarawih, pasti nggak niat puasa. Ini udah subuh, nah ini ya, kalau kita meninggalkan niat lailan di malam hari fil fardi, di dalam puasa fardu, berarti puasa fardu itu ada 3, ada puasa Ramadan, ada puasa nadar, ada puasa kifarah. Ini puasa fardu itu ada 3, puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kifarah. Nah, ini puasa ini wajib itu mah, berarti di malam hari itu wajib kita niat minimal, ya sering kita baca kalau di masjid kan, nawaitu somagodin an adadi fardu syahri Ramadan hadis sanati. Itu juga jangan cukup di lidah, diucap di lidah, harus di hati. Karena niat itu di dalam hati, bukan di lidah. Itu mah cuma lapad aja dibaca di masjid mengingatkan. Selebihnya kita dalam hati mau bicara itu. Nah, posisi malam nggak niat, lupa, atau mungkin nggak sholat taraweh, gitu kan, atau ketiduran, atau ingat-ingatnya pas siang jam segini, waduh nggak bisa, baru ingat gimana ya, itu terusin, batal puasa, cuman jangan makan minum, puasa biasa, cuman nanti kodok di bulan Syawal. Kodok apanya itu? Bukan nggak sah puasa, tapi pahalanya. Ya, gitu. Kan kita di Islam itu nggak boleh ngejar pahala, iya. Tapi nanti di hati kan kita butuh uang di hati itu pahala. Di dunia adalah uang, kita kerja ke manusia dikasih uang, kita kerja kepada Allah, nanti imbalannya di dunia dapat, di akhirat meskipun di situ di Islam nggak ada, ya kita mengerjakan sholat dan ngaji itu harus ikhlas dong, harus karena Allah, iya emang harus kenal kerjaannya, tapi pahala dikasih nggak ada urusan apa? Kalau pahala buat apa? Buat kehidupan kita di dunia, intinya nanti kehidupan akhirat. Pahala itu, karena pahala nanti puasa itu yang akan menemani kita di alam kubur, di alam barzah itu ya. Bagaimana kalau puasa sunnah? Kalau puasa sunnah boleh, kalau kita kesiangan lupa, Bang sahabat pengen puasa Senin, Umi besok saya mau puasa Senin Kemis, hari Senin ya udah ya, cuman lupa nggak diniati dalam hati, ya. Terus sahur, ingat pas siang. Pas yang mau makan, iya lupa yauman min Ramadana bila udrin au mardin lam yakdihi wa in somahu. Ya. Artinya apa? Barang siapa orang Islam yang buka puasa bila marodin tanpa ada sakit, wala udrin tanpa ada udur, lam yakdihi itu pahala puasanya, ya, pahala yang tadi nggak puasa atau kemarin nggak puasa, saum dahri, kita mau menutup pahala nggak satu hari nggak puasa itu, kalau kita ibadah seumur hidup itu nggak akan tertutup puasa. Senakal-nakalnya kita puasa itu harus kenapa? Bisa kita taubatnya sah puasa, cuman untuk menutupi pahalanya nggak akan bisa tertutup. Makanya diteruskan itu hadis Rasul,
Urul Islami wa qawaidud dini, salah satu pondasi Islam atau ingin disebut orang Islam wa qawaidud din, bisa kita menjadi pondasi keimanan keislaman itu ada 3. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa. Ini yang 3 ini jangan sampai dengan senakal-nakalnya kita, sebejat-bejatnya yang 3 ini jangan gitu. Ini berat. Terkecuali jahat silakan tinggalin, haji nggak ini silakan. Tapi kalau yang 3 ini waduh, sekonyong-konyongnya kita terusan aja ada bal yusyakuna fi islami, bahkan fa'innahu syarrun minazani wa mudminil khamri. Orang yang 1 hari nggak puasa, bangsa apa? Saya malah lapar, nggak kuat puasanya. Laparnya itu karena manja, malas, nggak mau puasa aja itu mah. Padahal kuat. Itu fa'innahu syarrun minazani, itu bangsa apa? Lebih hina daripada perempuan yang jual harga diri dan mati jablay. Lebih bagus jablay, malamnya jablay, siangnya puasa dibandingkan yang sifatnya siangnya nggak puasa. Tuh, saking apa? Saking derajat puasa. Sungguh luar biasa. Dibuatkan kata Rasul itu fa'innahu syarrun minazani, lebih hina daripada orang yang suka jina. Kalau kita puasa, bulan puasa sengaja nggak puasa, padahal kita kuat, nggak sakit, nggak ada udur, kuat, cuma malas aja. Apa itu? Itu syarrun minazani, bahkan wabuk min khamri, lebih hina daripada orang yang suka mabuk. Mabuk kesini apa? Ya mabuk khamar, ganja, narkoba. Hati-hati puasa itu. Terkecuali kalau sakit, terkecuali illa maradin atau terkecuali sakit atau udur, boleh buka puasa, boleh nggak puasa. Itu terus kata Rasul apa? Terusin kalau suka, tapi ingetin yang ini haram. Tapi bisa sholat, lu sholat. Oh, harus ingetin ini khamar ini kata Rasul haram. Tapi kalau lu masih suka, silahkan. Tapi ingetin ini khamar ini adalah yang diharamkan oleh Allah. Tapi di saat adzan, lu sholat. Artinya apa? Berarti saking pentingnya sholat. Kenapa di saat nanti tobatnya nggak bisa dengan sujud doang? Ya Allah, saya dulu nggak pernah sholat 2 tahun. Ampun ya saya, nggak bisa seperti itu. Kalau begitu mah gampang dong. Saya pinjam uang ke Bang Rokok, saya pinjam uang 1 juta. Udah pinjam uang sama Bang Rokok, ntar mana bayar dong utang? Oh nanti ya, nanti saya. Pas apa? Bang Rokok mohon maaf ya, saya nggak bisa bayar. Marah nggak? Itu harus berusaha dulu kan. Masa tadi nggak bisa minimal 1000 itu per hari 1000 bisa tuh kan, karena 1000 tadi yang disebut 1000 itu kita kodok yang dulu nggak sholat dulu itu kodok dulu nggak puasa kodok 1 itu. Meskipun saya nggak bisa langsung 1 juta tapi minimal kan 1000. Masa tuh nggak berusaha harus kan. Oh iya juga ya, udah 1000 menolnya 1000 itu kan 1000 kan lama kelamaan selesai kan. Begitu juga sholat dulu nggak sholat, puasa nggak puasa, ya sekarang ada sehat, ada panjang umur, oh kodok, nah itu yang disebut kodok. Kodok itu adalah saking kasihannya Rasul kepada umatnya, saking kasihannya ulama kepada kita. Biar apa? Biar bahagia dunia dan akhirat. Karena kebahagiaan itu bukan dimiliki orang kaya. Kalau dimiliki orang kaya kita enak dong, nyari uang aja, jangan ibadah. Kenapa pengen makan Allah akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna ada cepat. Ada apa komat? Ini komat itu komat. Lah, tadi saya berarti makan setelah ada loh. Waduh, ngerokok banyak itu kok. Terusin puasanya sampai maghrib. Cuma nanti Syawal kita jangan ini mah kita nggak tahu ini. Kalau secara logika kita kalau nggak ada ilmu, kalau nggak pakai ilmu nih, pasti ngomongnya apa? Nggak tahu ini. Nah itu kan. Karena kan di Al-Quran itu, di hadis itu, di kitab ulama itu sudah ditegaskan yang dikemas oleh yang disebut ulama fikih. Biar kita kehati-hatian kepada lalu lalang puasa, lalu lintas puasa atau tata tertib puasa. Ada yang namanya ilmu fikih, dan ilmu fikih ada tentang pembatalan puasa. Di pembatalan puasa ada yang namanya qada. Di dalam qada juga dibagi lagi, ada yang harus makan minum, ada yang enggak. Ini salah satu yang enggak boleh makan minum, terusin aja puasanya, siang jangan makan atau sore jangan makan, tapi nanti makan lagi maghrib. Di saat Bang Rokim tadi ketiduran, terus kirain itu masih jam 4, tahunya jam 5, pas asal saya makan ini, waduh udah adzan, waduh
kita makan berarti habis ada nih, gimana? Nah udahlah kita enggak tuh. Nah masanya bukan kita enggak tuh, kenapa bisa kita bangun enggak ngelihat jam lagi? Kenapa enggak al berubah? Fabada khilafu aidon. Ini masih baliknya maghrib. Ya. Bang Syafaat nih, jam 5 itu udah lapar banget karena tadi kerja udah capek sekali, lesu, waduh, ngelamun depan rumah, ngelamun. Tapi minum udah disiapin, biar nggak bolak-balik ke dapur ngelamun depan rumah. Anak-anak kecil di masjid malah adzan, belum waktunya. Bukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, nggak lihat jam bang, langsungin, lok. Kedenger lah, jangan ada nih belum waktu. Kata bapak, ini adzan kok ada yang ngelarang. Pas lihat jam, astagfirullahaladzim, malu 5:30. Waduh, mana udah minum 3 gelas lagi, air mineral, es campur, es buah lagi. Waduh, mana ini? Zonan ya al-guruba fabana khilafuhu, berarti Bang Sahabat terusin aja puasa nanti tetap sawal pondok. Hati-hati puasa kan pahalanya besar, rintangannya pun besar, kenikmatan besar pasti ada di balik segala itu, besar pula pengorbanan. Ya, Bang Rocky pengen bagusin motor, ya kan, dengan harga underdeal ini ratusan kurun, mahal kan, motor jadi 50 juta, yang harga motor 30 juta dipakai udah yang 50 juta nih, yang 50 juta itu kan pengorbanan kan, capek kan jadi 50 juta kan, lelah. 50 juta itu gaji berapa bulan, capek kan. Nah itu ingin karena suka kepada motor, cinta kepada motor, kita wah pokoknya ke motor itu wah lock 100% lah, lock dead lah, itu apapun yang mahal saya akan tempelkan. Begitu juga puasa, pahala besar apapun, tapi rintangannya pun besar, capeknya mana? Ya seperti ininya, harus tahu ilmunya. Ya, onderdil itu yang disebut batal puasa. Onderdil motor itu ibarat batal puasa. Onderdil motor itu ibarat sunah-sunah puasa. Onderdil motor itu ibarat rukun-rukun puasa. Seperti itu. Ya. Oh, kalau kayak gitu kata orang Islam susah sekali. Bukan Islam susah sekali, jadi kita yang nafsu masih banyak. Wal khamisu alaman banalahu yauma sin sa'bana annahu, atau salat siang sa'bana annahu min Ramadana. Ini mah kemarin yang sebelum puasa, ada yang Selasa, ada yang Senin. Ada kapan aduh saya sadap Senin nih. Udah saya mau Senin aja. Ya kan, Senin aja. Pas Senin itu seluruh orang Indonesia jangan hasil, kenapa Senin itu belum masuk waktunya, harus itu, atau Selasa. Ya Senin udah puasa nih, apa nih? Selasa. Ya enggak. Padahal Senin itu ru'yat itu atau hilal itu udah ada tanggal 1. Karena ini Selasa kita puasa. Bagaimana hukum Seninnya? Ya tetap kita Senin itu meskipun nggak puasa kita nanti kodo. Tapi kalau kita yakin kemarin kata pemuda Selasa, ya berarti Senin nggak harus dikodo kemarin. Tapi ini mah karena kesalahan atau mungkin karena sangkaan kita nih, Selasa. Ya. Padahal tanggal 1 itu udah puasa. Saya mau ngikutin anak aja lah, ono aja, ono itu yang mana gitu kan. Tapi kalau ono itu bener ada gurunya, ada ininya, banyak zamannya ini itu, ya silakan. Tapi kalau cuma kita doang sendirian nih puasa Senin, puasanya Selasa, ya orang lain masih kita Selasa, bagaimana hukumnya? Tapi Pak apa nih? Tapi ini saya nggak tahu nih, Selasa apa Seninnya, tapi saya yakinnya sih Selasa sendirian nih. Nah itu bagaimana hukumnya? Ya itu tetap Syawal harus bawa. Kenapa? Mayoritas di Indonesia misalnya contohnya. Yang terakhir wasadisu alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmaratin wastin syakin. Hukumnya harus dikodok dan jangan makan minum lagi di saat kita berwudu kumur. Kok ada yang masuk? Mana ini? Atau ini mirip air hidung. Masuk banget. Mana? Itu harus kodok nantinya. Yang hari ini tadi keminum atau masukin air gara-gara tadi wudhu itu adalah kita batal, cuman jangan makan minum, terusin puasa sampai maghrib, nanti bulan Syawal kita kodok. Makanya kalau saat puasa itu jangan berkumur-kumur. Kenapa? Takut ya. Karena kumur-kumur dan menghirup air itu adalah hukumnya sunnah. Saya mah masa pengen sunnahnya, ya udah berarti jangan kumur, gini aja.
Dan terus di dalam kumur-kumur juga hati-hati yang suka sikat gigi pakai Ciptaden, Pepsodent setelah adzan subuh. Kan nggak dimakan, masalahnya bukan mah tapi dirasa. Ada rasa kan bumbu rasa Ciptaden, rasa Pepsodent, rasa apa? Ya ada rasa kan, nggak masuk nih. Otak udah rasa, ludah harus keluar semua. Duduk ya. Monggo. Itu hati-hati ya bang sahabat, kalau jam segini saya mau sikat gigi pakai Ciptaden, silahkan, cuma hati-hati ludahnya jangan dimasukin ke dalam, langsung keluar semua. Kalau masih ada rasa jangan ditelan, meskipun kita ngedengar bapak-bapak, ibu-ibu ludah itu nggak membatalkan, emang iya. Kalau sekarang nih nggak ada rasa apa ludah ini, mau dimakan terus sampai maghrib nggak apa-apa. Cuman yang bahaya kalau ada air kita bekas kumur-kumur atau Ciptaden kita gosok-gosok, kalau ludah itu berarti kalau kita dimakan jadi batal. Kenapa? Ada rasa Ciptaden meskipun cuma hanya nas aja atau sejuk aja ada rasa ya kan? Ciptaden itu kan hati-hati puasa ya. Wah masa sih? Oh, so kita suka masa sih aja ya. Kita mau tahu soalnya apa? Kita mau tahunya air minum dan makanan yang membatalkan. Padahal air ini makna umum, makanan ini makna umum. Ya, air bisa aja air yang kumur air wudhu, makanan bisa aja yang disebut Ciptaden meskipun nggak masuk. Ya. Atau kita nggak sikat gigi nih malam, ada bekas nasi di sini, rasanya masih rasa nasi padang. Cepat keluar, jangan ludah yang dimasukin. Meskipun udah nggak ada bentuk, cuma ada rasa nasi padang karena nggak sikat gigi tadi. Misalkan ada nih, nah udahlah, ludah boleh dimakan nih. Ludah, emang ludah boleh dimakan, cuman yang siwak buat apa? Buat memutihkan gigi, biar ngomong nggak apa namanya nggak kaku. Jadi kan, buat apa? Buat kepada pikiran otak kita. Siwak sudah langsung. Cuman kalau puasa makruh, apalagi Ciptaden yang ada airnya dan ada Ciptaden rasanya. Itu hati-hati puasa. Emang puasa pahalanya besar, cuman rintangannya pun besar. Jangan kita tahu, pahalanya mantap besar. Soalnya apa? Orang yang puasa itu dan orang yang sholat tarawih itu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ala dzanbihi kama waladathu ummuhu. Orang yang puasa siang harinya dan malamnya sholat taraweh itu akan diampuni dosa yang lalu tuh, berarti luar biasa kan. Makanya kalau kita hari ini nggak puasa, hari ini kita nggak sholat taraweh, sayang, takutnya tahun depan kita nggak punya umur. Kok sholat taraweh jadi penghapus dosa? Iya, karena pasangan puasa itu sholat taraweh. Kalau sholat tahajud bulan lain ada bisa, sholat hajat yang lain bisa, cuma hanya sholat tarawih yang dikerjakan bulan puasa. Kan pahalanya sudah emang, kan ada wasiat Rasul, ya kan? Mana wasiat Rasul? Man ada fihi, ya. Bi khislatin minal khairi karena kaman ada fihi, fatata fi masiwahu. Kata Rasul, hei para manusia orang Islam, ya, jika kamu mendekatkan diri kepada Allah, bikhisratina khairi ay sunnati, yaitu dengan satu kali mengerjakan sunnah, kaman ada fihi fardatan, akan dicatat sama Allah oleh malaikat itu satu fardu. Itu berarti sholat sunnah tarawih itu sama dengan sholat fardu. Satu kali sholat tarawih apalagi ini 20 rakaat atau 8 rakaat, itu berarti di berapa? Makanya wajar dosa kita yang lalu diampuni. Saya kalau kita hari ini sehat, nggak kemana-mana, kalau nggak mengerjakan, ya Allah sayang sekali. Kenapa? Ya mungkin kata Bang Kuntoro, kata kemarin Bang Limo, masa lalu saya kelam sekali. Allah udah lagi. Allah berarti percuma dong saya saya bohong. Makanya bulan suci Ramadan ini sebutnya suci apa? Suci itu mana? Suci apa? Suci menghapus dosa. Kalau ingin malu, kalau masih ada dosa dalam terjadi, kita masih santai-santai. Adalah sholat sunnah pada sholat sunnah ini kata siapa sholat sunnah ini? Ya, itu pasangannya puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ingin suci, ya harus disucikan dulu. Makanya siang harinya puasa, malamnya sholat. Itu kenapa?
Coba kalau kita puasa nggak ada malam harinya, nggak sempurna. Kan puasa juga pahalanya besar. Emang iya, cuman Allah nggak akan mencatat pahala besar kalau nggak menselesaikan ini. Misalnya kata Bang Guntoro, nih saya bos, ini saya udah mengerekap hasil dokumen, ya percuma kalau nggak ada tanda tangan bos. Justru ini saya itu tanda tangan kan. Nah ini yang disebut tanda tangan kita sholat tarawihnya. Allah akan mencatat puasa ini menjadi penghapus dosa-dosa. Kalau sholat tarawih itu yang akan menjadi tanda tangan. Puasa itu gimana nanti sholat tarawih? Puasa kita 12 jam kan? Puasa ibadah ayat 12 jam. Coba kenikmatan dunia paling berapa menit? Allah bakal kasih makan. Udah cuma gitu doang nikmat. Yang lain biasa aja. Itu apa intinya tuh? Berarti intinya apa? Amal akhirat lebih lama dibandingkan kita amal dunia. Paling makan paling jago kan buat 10 menit atau 15 menit udah itu gak kuat. Ya kan? Udah. Nikmat udah gak ada. Tapi kita puasa dari subuh sampai maghrib 12-4 jam, kita buat apa? Ini yang disebut amal akhirat. Ini yang disebut nanti di akhirat itu pasti seperti ini. Kita butuh makan, kita butuh minum. Apakah nggak bisa kayak gini? Itu cerminan badan kita berdiri ini adalah kehidupan dunia. Kita harus seperti itu, harus kuat. Peganglah sama tangan badan ini. Biar apa? Biar kita nggak jatuh. Biar nggak jatuh. Bisa kita ada cobaan, kita kuat. Ada musibah, kita kuat. Ada apa-apa yang menimpa kejadian kita kuat. Ini itu sholat berdiri itu ada cerminan kehidupan kita. Kalau kita nggak mau berdiri sholat, berarti kelihatan dia manja kehidupannya. Dia nggak mau ngapain, pengen enak aja. Cerminan kehidupan ada di sholat. Dia nggak mau ruku, dia nggak mau tajam kepada Allah. Oh berarti dia nggak pernah menghormati orang. Dia cuma menghormati jabatannya doang. Dia menghormati uangnya doang. Ya kan? Kenapa dia nggak mau sujud? Sujud kok ada 2 kali, kok ada 1 kali? Itu kan makna dunia, mana kehidupan sehari-hari di luar sholat. Yang pertama yang kita lagi menjadikan hamba sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Sujud yang kedua, kita lagi meminta kepada Allah bahwa saya itu butuh kepada Allah. Coba kalau nggak sholat berarti kita seolah ya berarti seperti dia bukan manusia. Kenapa sujud yang pertama kita mengartikan itu saya ini adalah hamba yang disebut manusia yang kasih akal. Sujud yang kedua makanya pas duduk Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Sujud yang kedua kenapa? Itulah permintaan kita ada di sujud yang kedua. Kalau kita nggak sholat kelihatan, kalau nggak mau sholat sudah kelihatan. Hidup di sehari-hari kamu nggak pernah menghormati orang, kamu nggak pernah tajam ke orang tua, cuman kamu ini jangan makan tapi statusnya batal. Ada 6. Yang pertama yang tadinya lagi puasa tapi karena ada yang menggoda terus kegoda, terus ada yang nyeramahin terus puasa lagi boleh. Yang kedua kita nyangkanya atau perasaan kita itu sekarang masih jam 5 jam 4 tahunya udah adaan ya, kita lagi makan tahunya udah komat. Bagaimana hukumnya? Itu boleh diteruskan puasanya, tapi ini salah kodok. Yang ketiga, kita buka puasa kirain jam 6 maghrib, tahunya jam 6. Yang keempat, kita enggak niat puasa malam hari, terus kita lupa, ingatnya pas jam siang segini, berarti nanti harus kodok. Yang terakhir, yang keenam adalah yang keenam adalah di saat kita kemarin itu yang seperti Senin apa Selasa puasa. Mudah-mudahan ya, curhatan pagi ini ada manfaatnya bagi saya. Semua mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Jangan sia-siakan kesehatan dan umur panjang kita. Terus pekerjaan kita sama Allah masih dikasih kerjaan, masih dikasih gaji. Jangan sia-siakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jangan sia-siakan juga puasa ini dan malamnya jangan sampai kita tinggalkan. Allahumma Allahumma biar apa? Biar kita ingin bahagia. Kita bahagia, anak istri pun bahagia. Jangan bikin sengsara anak dan istri. Kalau kita nggak mau beribadah kepada Allah, sama dengan kita menyiksa anak dan istri. Kalau kita nggak mau benar, sama dengan kita merusak istri dan merusak anak. Di alam dunia ini butuh kebahagiaan, bukan butuh harta. Meskipun kita nggak punya, tapi kalau sama Allah kasih bahagia, nikmati. Dibandingkan kita punya uang 1 juta di tangan, kalau nggak bahagia, percuma. Kita punya uang 1 juta, sekarang harus berobat ke rumah sakit, habis 2 juta, tukar rugi. Ya kan? Nah, itulah ya. Mungkin ini aja, nanti selebihnya boleh ada pertanyaan setelah saya tutup. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang udah nanya.
Percuma dong tobat. Tiga hari ini saya tetap terawih, cuma pas di witir saya witirnya di rumah. Itu boleh nggak sih? Terima kasih. Jadi mengenai sholat sunnah tarawih witir pun itu boleh di mana tempat. Sholat tarawihnya di masjid, sholat witirnya di rumah boleh. Atau sebaliknya, sholat tarawihnya di rumah, sholat witirnya jam tadi itu sebelum kesini jam 4 di masjid. Jadi sholat sunnah itu boleh dikerjakan, mau berjamaah silakan, boleh, enggak pun enggak apa-apa. Bagaimana hukumnya? Kalau kita ada juga kalau nggak witir sholat tarawih berjamaah, kita nggak witir nih, kita nggak witir disengaja, bukan karena ini disengaja ya enggak lah, ya bukan karena ketiduran, bukan karena kelupaan, tapi disengaja udah nggak usah witir lah, itu. Nah ini bagaimana hukumnya? Hukumnya itu nanti yang disebut namanya makruh, makruh puasa di sini adalah dikontik pahala puasanya. Karena apa? Penutup dari sholat tarawih adalah witir. Tapi kalau di hari-hari biasa, penutup sholat sunnah itu sholat witir. Di bulan Syawal nih udah sholat tahajud hajat, jadi terakhirnya nanti witir. Ada yang kayak gitu bagusnya. Tuh. Ada lagi habis sholat isya, kalau di bulan biasa nih udah sholat isya, ba'diyah witir boleh seperti itu. Tapi yang lebih utama sholat witir itu di lain bulan adalah setelah terakhir atau kita mengerjakan sholat sunnah yang lain bagusnya. Tapi meskipun dari awal juga seperti habis sholat isya, ba'diyah witir boleh. Tetapi kalau di bulan Ramadan bagusnya itu setelah tarawih langsung witir bagusnya. Tapi karena Bang Widan udah tiap bulan itu seperti itu, Syawal bulannya suwit itu selalu malam itu silahkan boleh, nggak ada tersebutnya dosa atau apa, yang penting mengerjakan. Tapi kalau sengaja lah ngapain lah, tadi udah ini sholat tarawih, justru tarawih itu sempurnanya pahala itu dia. Puasa sempurnanya di sholat tarawih intinya di sholat kesempurnaannya aja, sempurna, bukan nggak sah puasa atau sholat itu kesempurnaan. Seperti kita kan pengen punya motor kan, aduh agak kurang sempurna nih kalau belum begini gitu kan, pengen yang bagus aja kan kita kan, padahal atasnya udah bagus, bang motor ini jadi kata bang motor kurang terus tuh kan, selalu ada kurangnya manusia. Kenapa di saat ibadah kepada Allah nggak ada kurangnya, selalu udahlah udah cukup, bahasa gitu aja. Bagian kepada motor, mobil atau kepada kita semua nih selalu udah kesebutnya apa namanya, selalu kurang kan, mobil kurang dimodif, motor kurang dimodif, kurang mulu, padahal udah bagus tapi kurang mulu. Kenapa? Ini Ustaz, terkadang ya itu kan tidak disengaja ya. Kadang saya itu entah di duhur atau asar tiduran. Pas ngambil wudhu itu ini saya pecah kan, pembuluh darah, jadi keluar dari hidung. Nah pas puasa seperti itu apakah membatalkan puasa? Kalau itu kan termasuknya sakit, termasuknya sakit kan, itu pembuluh ya kan, atau apa namanya keluar darah bisa itu kan kadang masuk ke ya jadi sakit, kayak ada rasa darah itu nggak sengaja tuh terasa kan sakit itu malah termasuk ke kategori sakit. Beda kalau kategori kumur tadi, kumur kan sakit cuman sunnah, kita ngambil sunnah malah kebangetan kumurnya masuklah ke dalam itu. Kalau sakit kan beda, jadi mau kumur kan bukan sakit, cuman pengen mendapatkan pahala sunnah, bukan kategori sakit. Tapi kalau tadi kan pembuluh atau mimisan, sudah ada rasa ini, itu sakit nggak bisa dihindari karena sakit. Kenapa? Karena di agama yang namanya orang sakit mempunyai diskon, mempunyai kemudahan di agama itu. Makanya Islam itu nggak merepotkan, memang benar nggak merepotkan orang iman. Tetap harus enggak kalau sakit, bukan yang tadi enggak dirasa nih karena sakit, itu pun nggak harus dibayar. Atau dikutuk kan maknanya makna bukan makna khusus, ya kan. Kita orang awam kan tahu dong, lah saya ini kan air nggak disengaja itu terpeleset kalau renang, emang iya terpeleset, cuman masalahnya ke kita yang nyamperin air, bukan air nyamperin kita. Nah itu di situ pahala besar, rintangannya pun besar. Oh gitu juga puasa ya itu kan emang. Jangan tahu puasa
ini pahalanya dong. Bang Rocky gajinya di Papua 30 juta. Ya di Papua lihat gimana rintangan. Sholat yang terdahulu yang belum pernah dikerjakan itu niatnya gimana tuh? Oh, niatnya seperti saat subuh nih. Biasa dulu tuh gak pernah sholat subuh lah. Semenjak subuhan, baikan subuhan kita alhamdulillah lah. Gak pernah meskipun kita baikan subuhan Sabtu aja. Bagaimana pun, nah ini nih, berarti ini udah siang nih. Udah, ini udah suruh kan? Nah ini jam segini berarti udah dibolehkan sholat sunnah. Salah satunya sholat suruh atau sholat duha. Setelah sholat suruh, sholat duha, nah kita nanti niat kodok sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini kodoan, bukan adaan ya. Kalau adaan kan tadi berjamaah kan? Usolli yang berjamaah dulu kita biar tahu perbedaannya. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, adaan makmuman. Adaan kan? Makmuman. Nah, kalau yang bukan di waktunya, yang di luar waktunya misalnya kodoan. Itu kodoan. Tapi ngerjainnya Terserah kapan tuh. habis sholat subuh nih langsung. Nggak boleh. Abis sholat subuh itu nggak boleh mengerjakan sholat apapun, mau kodo atau munajat. Harus pas jam segini nih. Segini. dosa. Atau pas tadi kan komat lama kan. Nah, misalkan ya sholat sunnah subuh kan tadi kan masih ada masih lama nih dilihat itu kan pakai menit kan 4 menit. Sebelum sholat subuh berjamaah saya mau sholat subuh kodo dulu lah yang dulu. Itu boleh. Tapi kalau udah sholat subuh berjamaah langsung sholat lagi nggak boleh. Sholat apapun nggak boleh. Sholat yang lainnya Ya nggak boleh. maghrib isya Maghrib bisa enggak? Kalau maghrib bisa terserah. Kok sholat kodo itu kapanpun boleh. Asalkan jangan setelah sholat subuh, jangan setelah sholat asar, jangan yang waktu 2. Setelah sholat subuh berarti jam 5 sampai jam 6. Setelah sholat asar berarti dari jam 4 sampai jam 7 jangan ada sholat lagi. Terkecuali sebelum sholat fardu asar. Terkecuali sebelum sholat fardu subuh. Kita berjamaahnya asar. Waduh, imam ditulisan masih 10 menit atau 7 menit. Asar kodo dulu yang dulu. Allah kodo dulu. berarti khusus Ya sama rokaatnya. khusus sholat asar berarti nggak boleh setelah. Nggak boleh setelah. Cuma subuh. Tapi kalau misalkan jadi jam 10 nih, kita jam 10 siang itu sekarang nih, atau jam sekarang jam 7 nih. Sholat isyraq dulu, sholat duha udah sholat duha. Dulu merasa saya banyak nggak yang sholat subuh dulu. Udah sholat subuh, berdiri lagi, komat lagi, sholat duhur. Udah sholat duhur, berdiri lagi, sholat asar. Waduh, hari itu juga jam segini juga, nggak apa-apa. Tapi kalau udah suruh ini nggak sholat sunnah suruh atau duha langsung Kodok ya nggak apa-apa. Rugi dong. Jadi taubat itu cuman bahasa umum. Taubat itu kan jangan kembali kepada hal-hal yang buruk kan. Sebut masalah kan. Yang sebut masalah tetap harus dibayar. Nah, itu ada bayaran. Ada bayaran. Nggak bisa dengan Mas Rocky udah ampun sampai ini nangis. Nggak bisa sampai nangis. Allah itu nggak akan tertutup kenapa nih hati yang ini. Ya kan? Mana hati di sini tuh harus memakai iman. Iman itu ada salah satunya wa amalu bil jawari, yaitu mengerjakan anggotanya seperti nggak sholat ya kita harus bayar. Ya kan? Mana kenapa hati iman nangis tapi hati nggak beriman. Artinya apa? Hatinya nggak bergerak. Artinya apa? Nggak mengangkat tangan, nggak sujud, nggak rukuk. Yang namanya apa? Sholat nggak. Itu begitu lagi yang disebut kok. Ya, berarti intinya apa sama? Kodo itu terserah. Mau jam berapapun. Misalkan bang Samad habis sholat taraweh, sholat witir, kemana? Pas malam tua dulu. Kenapa? Kodo ini hutang kepada Allah, hutang kepada Allah. Jangan ngitung banyaknya, hitung kita sekarang mampunya. Kalau ngitung banyaknya kita pasti ngelamun. Maksudnya boro-boro mau bayar yang utang sholat orang tua kita aja masih banyak. Jadi bagusnya serah. Jadi gini. Nah, Allah nggak dengar. Maksudnya gimana? Sebanyak apapun dosa ini kita dulu dunia saat nih, wah kayaknya gimana orang tua? Ini caranya nggak harus kita ngitung yang dulu buat enggak. Kita mampu hari ini baru pada dulu. Saya nanti udah dengerin bapak. Udah jangan diikutin mal. Yang penting kita sekali lagi berusaha. Seperti tadi saya contoh 1.000. Katakan Pak Asad 1 juta saya itu gajinya. Kalau sebelum itu ada 5 juta. Kata Bang Andoko kita sekarang. Mbak udah nggak berhenti lagi konsisten sholatnya kita dan sedikit-sedikit kan
satu itu disebut taubatan nasuh. Diminum dulu kan, diminum dulu air. Kecil. Dia itu kan hukumnya kan Nggak tahu, amin. Oh, jatuhnya gimana? nggak apa-apa boleh ya sama dengan itu kan utang. Itu buat ibadah. Boleh. Nah, kalau seumpama umurnya pendek, Ya. Nanti kan bisa dibadahi. nah bukan maksudnya kan kita utang nih kan nggak bisa utangnya Ada keluarga itu ada ahli waris yang membayarkan. Biasanya hal itu kan kalau utang itu biasanya kalau udah meninggal itu jadi lunas. Biasanya kalau yang utang haji umroh itu Bang Rocky udah berangkat umroh haji tapi ngutang nih. Biasanya kalau Bang Rocky meninggal nih misalnya mohon maaf ya, itu utang lunas. Yang utang haji itu. enak dong tinggal gitu aja. Oh berarti nggak ada hukum misalnya haram apa gimana? Enggak ada. Terus seperti itu. Pokoknya Puasa ini apa? Ada terus istri pas. Kan ada istri ngapain deh? Bisa itu bayar lagi. Masa gitu kan dikodok? Enggak dibayar lagi waktu itu. Kasian deh istrinya kalau dikodok. Dari sekarang kita tidur enak. mimpi nih puasa nih. Bahasa nih. Nah, itu nggak bakal. Biasanya kita mandi besar, hati-hati. Cuma mandi besarnya jangan terlalu airnya masukin gini aja keluar. Mandi itu nggak batal dan nggak harus. Wajib paling pipis Kenapa? Karena airnya kita mimpi basah di siang hari itu ya bukan kehendak kita, itu kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, bukan kehendak kita. Beda kalau kita bersetubuh langsung dengan istri. Ntar cobain kalau punya istri. Kalau mandi terus kalau puasa kan lagi panas banget kemarin kan. Terus minum terus diguyur. Itu sengaja. Yang jadi tadi sama dengan yang nomor 6. nyamperin air. Kita di luar panas Kan baru tahu. baru panas nih. Wah, kayaknya segar nih kata Bang Sahat. Kalau mandi ya. Biar tambahin. Waduh, enak nih. Kalau mandi pas mandi air nggak masuk ke hidung, enggak, cuman ke badan doang. Alhamdulillah seger. Itu alhamdulillah seger. Itu min jumlati batal puasa. Yang nggak boleh makan minum, yang nanti harus kodok. Awas, seperti AC, kita di luar panas, ke dalam AC, alhamdulillah seger sekali. Sama ada saya tukang AC begitu. Dingin nih, gimana itu? Banyak utang dong saya. Kalau gini, kena AC, kita kena air, nggak ada rasa seger, nggak dapat, cuman biasa aja. Mandi karena menghilangkan kotoran, AC karena kita nggak ada merasa keterlaluan, apa? Enggak, pakai AC boleh, mandi boleh, asalkan jangan keterlaluan, ya Allah segar sekali. Enggak gitu, Tat. Sabar. Ya contoh ya. Nah ini ada customer nih. Benerin AC, kenapa? AC-nya udah dingin. Nah begitu saya servis kan, alhamdulillah udah dingin. Nah itu yang badan bukan kita menikmati atau kita apa sebutnya menikmati rasa anginnya. Itu kan seperti hanya sikat gigi. Emang sikat gigi niatnya mau merasakan enaknya ciptadin? Enggak kan? Niatnya ciptadin itu niatnya menghilangkan kotoran. Ya kan? Tetapi karena kebangun juga batal ya. Kalau gurih apa? Biasanya kan lihat cakepnya gitu. Tadi aja berapa? Cadangan semat. Orang sahur kalau melalui telinga itu bukan batal puasa yang harus dikodok, itu pahalanya yang batal. Awas, ya. Makanya badan kita itu menjadi rujukan para ahli ibadah. Salah satunya apa? Kalau melihat dan mendengar ya yang maksiat diresapi sama kita, itu nggak batal puasa yang harus dikodok, tetapi pahalanya yang habis. Tetapi yang dirasakan oleh badan, harus dirasakan badan nih, badan bukan penglihatan aja, bukan telinga aja, badan merasakan. Seperti halnya sikat gigi tadi, siwak tadi, makruh hukumnya,
itu kalau cuman biasa, tapi kalau udah kebangetan itu menjadi kodok puasa. Seperti halnya mandi, kita malah dinikmatin. Aduh, segernya alhamdulillah. Aduh, saya seger lagi. Tadi sebelum mandi kita muyuh, pas mandi kuat lagi. Nah, itu kesebutnya yang batal puasa, yang boleh diteruskan puasa itu kodok banyak. Seperti halnya AC, mau pakai AC itu ya, bukan saya mengatakan ini apa? Jangan Banyak foto sudah beli kita nih. Jadi baru tahu. Setiap air, setiap AC, setiap mandi, setiap masuk AC batal, bukan. Saya nggak mengartikan setiap mandi siang, mandi sore atau mandi pagi atau masuk AC siang sore bukan batal. Itu maksudnya. Kalau kita nggak merasa itu biasa aja, mandi biasa aja, nggak ada rasa seger atau kita biar kuat, pakai AC nggak ada yang bikin kuat, itu nggak batal, biasa aja. Kita naik mobil pakai AC, bukan kuat, tapi karena menghindari jangan menikmatinya. Kalau menikmatinya kebangetan nih, luar panas nih, kata Bang Rokib nih, wah saya nggak kuat nih, kena AC. Alhamdulillah, jadi jangan bersyukur. Mantap nih puasa kalau gini saya kuat sampai maghrib tuh. Kan bahasanya apa? Tadi malas panas, pas pakai AC kita ada rasa seger, enak, nikmat, jadi kuat lagi. Nah itu. Ada lagi kayak gini, ada yang batal puasa melalui lubang yang sudah diciptakan oleh Allah. Ada yang batal puasa yang belum diciptakan oleh Allah lubangnya. Contohnya apa? Lubang ini sudah ciptaan Allah ini. Ada lubang yang belum diciptakan oleh Allah, mana? Suntikan. Suntikan kan bikin lubang. Iya. Oh berarti waktu lubang. puasa masuk gitu ya? Ada lagi, di situ dibagi lagi. Disuntik pun ada yang disuntik harus dikodok batal. Ada yang suntik yang nggak batal. Mana? Suntik ini yang batal adalah yang suntik vitamin. Di mana kita lagi lesu, ada itu kesuntikan biar saya kuat puasanya itu. Ya itu mah batal. Beda kalau gini, Bang Rokib, kata perusahaannya, ke dokter ya, periksa karena Bang Rokib pokoknya nggak masuk kerja karena di sini harus mengurus gitu. Ke dokter lah. Mohon maaf nih, Mas harus disuntik ya. Mas puasa kan? Oh iya. Nah itu. Suntik mati aja. Suntik apa nih? Harus nanya Bang Rokib, suntik apa? Oh ini suntik sombong ustaz. Sok ustaz lu bukan sok ustaz. Ini mah kewajiban seluruh manusia yang berakal, mau non Islam ataupun Islam. Orang yang berakal sama Allah dikasih akal itu wajib mencari ilmu, bukan sok ustaz, bukan sok rajin, bukan. Itu membedakan antara binatang dan manusia. Ngaji itu binatang punya anjing, kita didik baik kan? Oh coba Bang Rocky punya anjing nih, didik sama kita baik ya? Masa kita didik itu apa? Kita belajar. Kalau punya Ini nggak apa-apa, nggak haram. Itu yang haram juga, yang najisnya, yang bekas jalan kakinya, bekas larinya, bulunya, yang najisnya. Kalau mulanya enggak. Ustaz, ini tanya. Kalau cebok batal nggak takutnya masuk ya? Kalau cebokin istrinya batal aja. Parah ini. Tangga punya istri ngalokin yang kan. Cebok aja ditanya. Cebok juga kan kemarin udah dibahas pas satu kemarin kan. Ya. Cebok itu jangan pas bukanya gini. Tutup Nah gini. tuh ditutup. Jangan gini, kalau gini ini air itu kesini nih, tak. Makanya kan kayak di mall kan kadang-kadang udah pasti bohong. Air Disemprot gitu tak, disemprot. makanya kita jangan jadi gitu, jangan dibuka gini. Ini kan mulutnya. Begini di air sini kan. Bengkok masuk. Tapi kalau kita ditahan, masih buka gini. Nah, kita umat-umat. Kalau di Gini. Nggak boleh. gini istrinya malah parah lu ah. Ya kan maksudnya ada itu, sisa-sisa itu. Udah kasih kucing aja sih saya. Ini Allah menciptakan ciptaan Allah itu nggak seperti ciptaan manusia. Kalau ciptaan manusia kan kalau udah di misal seperti karbat kelapa nih masukin, pasti ada sisakan di belakang. Yeah. Kalau Allah itu nggak seperti itu. Kalau Allah udah mencipta itu udah langsung bersih. Contohnya praktekkan nanti kalau malam. Malam praktekin. Udah gini nih. Udah gini, waktu semalam tuh nggak ada kotor pas kita keluar semua. Videoin Beda aja. dengan ciptaan manusia. Kalau ciptaan manusia seperti motor harus dibersihkan. Kalau manusia diciptakan udah otomatis. Makanya di agama itu kalau kita beraknya keras,
Jangan sampai dipotong. Udah pilih aja seminggu. Udah habis. Ya, ciptaan Allah itu nggak seperti ciptaan manusia. Iya, kenapa Bang Saud bilangnya kan nanti kan masih ada kata ingatnya kemana? Ingatnya kepada hal-hal yang ciptaan manusia, pasti ada sisanya, ya kan? Itu kita lagi nyaring air yang ada kotorannya disaring, so ada sisa kan? Kita masukin ke situ, karena ciptaan manusia itu pasti ada bekasnya. Kalau ciptaan kan nggak ada. Jadi anak Makan boleh, makan minum boleh kodok. apalagi kalau puasa pusing. Tat, kalau yang imsak Tat, maksudnya batas apa makan tuh kan dengar aja nih kita Allah Akbar itu masih boleh minum atau langsung berhenti gitu sih? Kalau makan aja Bang kesiangan. Oh. Kita lagi makan, Allah Akbar, ya udah berarti lanjutin aja sampai zuhur. Habisin satu piring ya. Beda kalau disengaja, awas. Beda kalau disengaja udahlah. Nanti saya makannya 5 menit lagi mau imsak. Beda kalau kayak gitu. Kalau kita nggak disengaja, baru bangun, udah jam 4 nih. Kita baru masak mie dulu, beres jam 4.15, jam 4.15 makan. Kita lagi ngunyah, Allah Akbar, langsung ludahi. Kalau kita sengaja kita minum dan makan di imsak itu hukumnya makruh. Kalau disengaja, beda kalau nggak disengaja. Kita bangun itu yang tadi jam 4 lebih 15 baru makan. Pas kita makan imsak terus sengaja makan, asalkan pas adzan berhenti. Jadi imsak itu lampu oranye, imsak itu. Ya kalau lampu kuning imsak disebutnya. Kalau udah merah berarti udah ada. Kalau di lampu-lampu seperti itu. Beda kalau sengaja nih. Kayak di Thailand. Sudah aja masih kannya lagi belum diambil. Hilang. Baru nanti. Enggak, misalkan kan kayak Thailand kan ada yang aja nih. Iya. Kita nyari Batal aja lah. Thailand adzan Thailand apa nih? Thailand gimana? Jangan ngikutin adzan Indonesia. Indonesia ya enakan Thailand hamil duluan. Ya kan di Indonesia. Thailand juga banyak masjid kali. Di Bangkok mah nggak ada. Di Bangkok mah nggak ada masjid. Tahu lu, tinggalnya. Pengen coba ya dalam langkah kita. Jangan lupa kaki udah. Ini biar terus mingkem ya. Mudah-mudahan saya yang baru tahu sekarang Allah mudah-mudahan mengampuninya ya kita semua dan mungkin seperti itu harapannya setiap gerakan putaran ban itu menjadi amal penembus dosa. Gerakan motor itu pengeluaran kita membeli bensin, duduk ke motor ini siapa tahu itu menjadi amal kebaikan kita. Kalau yang jadi tikus jangan kasih bensin itu aja. Share kemarin di grup Apalagi itu bagus. beda Bagusnya apa? sholatnya di masjid. Bagusnya itu menunjukkan hadis Nabi seperti itu bukan kata-kata mutiara yang dimana kangen kepada orang-orang yang ketikung. Itu apa? Kangen kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu sebenarnya itu adalah hadis Rasul dan min jumlahnya ayat Al-Quran itu sebenarnya bukan kata-kata mutiara yang kemarin menunggu orang yang ketikung, kangen kepada orang yang ketikung itu artinya adalah orang yang kemarin dulu baik itu mana sih nggak ada lagi. Itu maksud mengingatkan itu kan buat guru nih, ada guruku, itu kan ayat Al-Quran. Ya, cuman dikemas sama kata-kata yang lebih bagus ayat Al-Qurannya. Jadi seperti itu. Makanya kita ketikung dan bersyukur niatin ada kita untuk ibadah kepada Allah dan menjadi penembus dosa-dosa kita bisa putaran ban motor, air bensinnya, kita motornya, seperti itu menjadi saksi dan tidak motor kita. Jadi itu daripada dosa-dosa kita. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada yang salah kata saya atau penyampaian saya kurang tepat dan salah. Ya tolong maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.